Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bacaan setelah surat Al-Fatihah. Untuk sekian kali mengingatkan, setiap membaca hadis ada kata bacaan itu spesifik dimanai bacaan surat Al-Quran yang terdiri surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Jadi tolong jangan difahami seluruh bacaan imam, karena ada kesalahpahaman jamaah di Mojosari itu, Ustadz, kalau kami jadi makmum kita kan tidak ngapain, tidak apa-apa. Kenapa? Katanya semuanya sudah diwakili imam. Katanya semua bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Maka kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, diem aja Ustaz, diwakili imam. Karena imam sudah baca iftitah, kita diem saja, sudah diwakili imam. Enggak. Maksud bacaan di dalam hadis itu adalah bacaan untuk surat Al-Quran dan bacaan termasuk di dalamnya baik Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Maka nanti takbir, makmum ikut takbir. Kata Rasul, idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, segeralah ikut takbir. Itu ceritanya. Kalau imam diam membaca doa iftitah, makmum pun membaca doa iftitah sendiri-sendiri sesuai dengan selera. Ada 14 contoh yang dulu sudah kita paparkan. Jadi maksud bacaan di dalam hadis terkait sholat hanya bacaan Al-Quran. Setelah tuntas membahas sholat yang namanya bacaan Al-Fatihah, ada problem. Bagaimana kalau kita ini menjadi makmum? Apa masih perlu kita membaca surat Al-Fatihah? Ini permasalahannya ada di Sahih Bukhari. Usai Rasulullah sholat subuh, jelas itu sholat jahr. Ada di antara para sahabat itu yang tetap membaca surat Al-Fatihah, dan tentu juga surat-surat yang lain. Jangan dikira perilaku sahabat itu tidak diketahui oleh Rasul. Maka usai sholat Rasul harus memberi penjelasan. Ini tugas Rasul. Karena kaidah yang melekat pada beliau, tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan saat dihajatkan umat tidak boleh bagi Rasul. Mungkin Rasul lupa, mungkin tidak boleh. Kalau Rasul tidak menjadi penjelasan, itu namanya hadis takriri. Nanti sahabat bisa cerita, dulu di zaman Rasul saya baca gini tidak apa-apa kok. Jadi syariah.
Maka usai sholat Rasulullah mengingatkan, janganlah kalian ikut membaca bersama imam kecuali surat Al-Fatihah. Nah, karena ada pengecuali surat Al-Fatihah, mestinya walaupun kita bermakmum di belakang imam yang dikeraskan suaranya, seharusnya makmum tetap membaca apa? Surat Fatihah. Yang tidak dibaca selain surat apa? Al-Fatihah. Itu hadisnya sahih. Nah, kalau kita ngaji hadisnya belum tematik, berhenti sampai sini, ya tidak salah. Kalau kita mengeluarkan fatwa dalam kondisi apapun, makmum itu wajib membaca apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak sah sholat tanpa membaca apa? Al-Fatihah. Saya tidak tahu apakah muncul berikutnya sehingga di waktu sholat subuh berikutnya itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini asbabun nuzulnya dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Maka pasca turunnya ayat ini, Rasul menyatakan kembali. Nyatakan apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Nanti endingnya fa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam sudah mengeraskannya, kalian wahai makmum cukup mendengarkan. Nah, nasihat Rasul seperti itu sudah difahami oleh sahabat. Tapi mungkin ada saya kalau nggak baca Fatihah itu kayak belum sholat. Berupaya makmum ini tetap membaca. Caranya biar nggak ganggu Rasul gimana? Azan itu mencari-cari kesempatan. Sebab biasanya Rasul kalau sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti Rasul itu. Kenapa berhenti? Menunggu jawaban dari Allah, hamidani abdi. Dalam pemberhentian itu sahabat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira ganggu ndak bacaan imam? Menurut sahabat ini ndak ganggu. Maka usai sholat Rasul mempertegas, mali unaza. Kenapa peringatan saya yang kemarin itu masih saja tidak digubris, ditentang? Sejak itulah Abu Hurairah cerita kepada kita. Maka sejak itu kalau kami bermakmum kepada imam yang dikeraskan bacaan, kami cukup mendengar. Tapi kalau kami bermakmum kepada imam yang tidak dikeraskan bacaan, kami membaca sendiri-sendiri. Itu ceritanya begitu, alurnya itu. Saya mendapatkan buku yang alhamdulillah penyusunnya luar biasa, orang hebat. Kalibernya mungkin bukan nasional, sampai terkenal di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Yang di buku kecil itu difatwakan dalam kondisi apapun, apakah sholat sirri atau sholat jahri, makmum tetap wajib membaca surat apa? Al-Fatihah. Maka harus dihargai pendapat itu. Muncul diskusi, loh enaknya begitu Pak. Mungkin kita yang keliru, sehingga enak dijadikan media diskusi.
Kalau misalnya kita ini punya kesimpulan dalam sholat jahri, kalau sholat sirri tidak ada masalah, makmum membaca sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam sholat jahri, makmum tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Mohon difikirkan kapan membacanya. Saya yakin kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholat saya. Sementara saya bermakmum dengan imam yang dikeraskan bacaannya. Kapan kira-kira saya harus membaca surat Al-Fatihah? Ada yang komentar, Pak? Kapan kira-kira? Ada pemikiran bagus. Gini aja, tunggu imam membaca yang sunnah. Kan bacaan selain Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Imam membaca yang sunnah, kita membaca yang wajib. Wah, cerdas. Tapi disangka, walaupun imam membaca surah Al-Alaq itu hukumnya sunnah, ketika imam membaca, makmum sunnah mendengar atau wajib mendengar? Wajib mendengar. Nah, kalau wajib mendengar, kapan makmum membaca surat Al-Fatihah? Kapan, Mbak? Bu, ada pemikiran, Bu? Dulu ketika saya masih aktif ikut jamaah tabligh, dapat bimbingan gini aja, imam itu tolong setelah amin berhenti dulu, jangan lanjut bacaan surat yang lain, kasih kesempatan makmum membaca surat apa? Al-Fatihah, gitu. Saya praktekkan itu lebih dari 4 bulan seperti itu. Akhirnya saya didatangi kiai, ditegur, "Din, kamu meneng itu ono tuntunan nih, tah." Gitu. Mboten wae. Oh ya, enggak percaya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Sehingga kajian hadis komprehensif memahami tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Mestinya apa? Orang sholat apapun, kalau secara sengaja tidak membaca Fatihah, batal apa? Sholatnya. Tapi bagi orang yang udzur, walaupun tidak membaca Fatihah, sah sholatnya. Nah, udzur-udzur itu kalau dicari ke semuanya, saya baru nemukan 4 udzurnya itu. 1, udzur karena memang belum hafal membaca surat Al-Fatihah. Udzur. Mungkin kita malas, belum hafal Al-Fatihah, tidak apa-apa, tidak baca Fatihah, tetap sah sholatnya. Kata Rasul, cukup diganti kalimat thayyibah. Karena orang-orang mu'alaf itu jangan dibebani sholat dulu, berat. Taklif itu jangan dibebani puasa dulu, berat bagi mereka. Dibiasakan mereka untuk kalimat thayyibah yang dikenal husnul hasin, pembentengan yang sangat bagus. Maka dibiasakan mereka itu baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Mereka sudah terbiasa membaca itu. Nah, bacaan itu yang dipakai sebagai pengganti surat apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar, iftitah belum hafal, tidak apa-apa. Hafalannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Selesai, Allahu Akbar, ruku.
walaupun tidak membaca Al-Fatihah karena ada uzur, belum hafal Fatihah, sah sholatnya, ada hadisnya. Kalau nggak salah, bagi yang uzur membaca surat Al-Fatihah, hadisnya. Wah, tuh nanti kita cari. Yang kedua, uzur yang kedua lupa, bukan sengaja lupa. Ngimami di Masjid Al-Akbar sholat Idul Fitri, lupa tidak baca Al-Fatihah. Ya Allah, karena lupa tidak apa-apa. Kalau ingat sebelum salam disempurnakan dengan sujud apa? Sahwi. Di Masjid Al-Akbar enggak, habis ceramah adik panjang ceramah Idul Fitri, jamaahnya wis kabur. Lah kok diumumkan sholat kita tadi batal karena imamnya enggak baca Fatihah gitu. Lah solusinya ngulangi lagi. Waduh, yang di dalam masjid ramainya luar biasa, ada yang geruneng. Baru kali ini Idul Fitri kayak Jumatan gitu. Mestinya sholat dulu baru khutbah dulu baru apa? Sholat. Masya Allah, itu ceritanya. Saya yakin bukan makmum tidak mengingatkan. Dulu itu antara mihrab dengan shaf pertama lebih dari 4 meter ya Pak ya. Dulu. Sehingga makmumnya sudah mengingatkan mungkin nggak kedengaran. Maka jangan kaget akhirnya imamnya itu digeret mendekati makmum, mihrabnya kosong, gitu. Itu ceritanya. Uzur yang ketiga karena masbuk. Nanti dikasih solusi oleh Rasul. Solusinya apa? Anda tidak sempat Al-Fatihah, tidak. Kalau sempat ikut ruku bersama imam, sudah dapat hitungan rakaat. Enak gitu. Selalu ada solusi dari Rasul. Nah, uzur yang keempat karena jadi makmum ketika imam mengeraskan apa? Bacaan. Solusinya apa? Cukup dengarkan. Semua uzur itu selalu muncul syariat, muncul tuntunan, muncul solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh gambarannya. Ini saya terus terang Ustaz, tidak merasa sah kalau nggak baca Fatihah. Saya tidak tahu lagi kapan panjenengan membacanya. Mungkin sampai paksakan untuk membaca dalam waktu sesingkat-singkatnya. Wallahu a'lam. Wis, aku nggak mau doa iftitah, mendingan mau Al-Fatihah. Monggo gitu. Itu namanya ijtihad. Toh Al-Fatihah iftitah hukumnya sunnah. Saya terus terang kalau nggak baca Al-Fatihah saya anggap tidak sah sholat saya. Monggo. Dan saya nggak iftitah lagi, saya langsung Al-Fatihah. Nah selesai, maka sekarang apa sih bacaan? Lagi-lagi bacaan Quran, bukan bacaan yang lain. Kita ini disyariatkan untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua saja, untuk menambah-nambah bacaan Al-Quran yang lain. Itu bahasa instruksinya. Nanti hadis aplikasinya saya temukan, saya tidak membaca dasar hukumnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah lagi, ada hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri lagi, ada hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Merupakan instruksi
bahwa supaya kita ini habis membaca surat Al-Fatihah menambah dengan surat-surat yang lain. Dan ijma ulama, tambahan surat yang lain itu hukumnya adalah sunnah. Nah, karena sunnah kalau dibaca bagus, nambah-nambah pahala. Kalau tidak dibaca, eman, ada tuntunan, sehingga tidak dosa, tapi eman kalau tidak dikerjakan. Setelah hadis-hadis instruksi, baru muncul hadis-hadis aplikasinya. Selalu begitu pola pikir yang kita bangun. Tidak cukup menerima hadis instruksi, tidak lanjuti hadis aplikasinya. Pertama, satu surat untuk satu rakaat kalau bisa. Ini contoh yang ideal. Apalagi nanti di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, rakaat yang pertama siapa tahu setelah Al-Fatihah Al-Baqarah hatam gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti rakaat yang kedua sudahlah, jangan panjang-panjang, abasa wa tawalla misalnya gitu. Semoga kaki kita dengklek ya. Ya, namanya bulan Quran. Saya tidak punya hafalan Ustaz, tidak bisa baca yang panjang. Tidak apa-apa, datang ke masjid. Yang punya imam, bacaan imam juga bacaan makmum. Maka tidak biasanya Rasul sholat malam di masjid itu tidak biasa. Rasul dawuh sebaik-baik sholat dikerjakan di rumah. Maka Rasul membiasakan begitu, konsekuensi beliau memberi nasihat. Tapi kok di akhir hayatnya keluar, malam 25 keluar. Alhamdulillah kader-kadernya ada di masjid bermakmum kepada Rasulullah. Bahagianya ibu bapak bermakmum dengan Rasul walaupun bukan sholat fardu. Woro-woro, teman-teman tadi malam kemana kalian nggak ke masjid? Kenapa? Kami menikmati berjamaah bersama Rasul. Waduh, gelo mereka yang tidak bisa berjamaah dengan Rasul. Ya wis, nanti malam aku ke masjid. Mudah-mudahan bisa bermakmum dengan Rasul. Malam 26 tidak keluar Rasul. Mana Rasul? Oh ya kemarin keluar. Kecewa lagi. Lah kok malam 27 keluar lagi Rasulullah. Woro-woro lagi. Kenapa tadi malam nggak ke masjid? Ada apa? Rasul keluar lagi. Masya Allah kecewa lagi, nggak bisa bermakmum di belakang Rasul. Wah, nek ngono iso dititeni iki. Malam likuran paling Rasul keluar. Buktinya malam 28 enggak keluar beliau. Malam 29 kemeruduk datang, Rasul enggak keluar tiba-tiba gitu. Teman kita bikin ulah di berdehem kuwetno. Gitu. Muga-muga Rasul metu, muga-muga Rasul metu. Keluar betul. Lah Rasul keluar, tidak sholat, memberitahu kepada kita sengaja malam ini saya tidak keluar. Kenapa ya Rasul? Takut kalau nanti difardukan. Kalau difardukan kalian tidak mampu. Dan benar Rasul itu. Coba andikan difardukan nggak mampu gitu. Kita ini malam 29 tidak itikaf di masjid, itikaf di Giant. Loh iya Pak, tawafnya ya di Ramayana kan gitu. Gak mampu kita, itulah hebatnya Rasul bisa menebak nanti umatnya kayak begitu gitu. Muncul ketetapan akhirnya
Dulur-dulur, sholat malam itu wajib bagi saya, sunnah bagi kalian. Nah, gara-gara ada ketetapan gini, ulama usul fikih mencoba istinbat hukum. Rasul tidak keluar disebabkan takut difardukan. Kalau hukumnya sudah tetap sunnah, mestinya ayo gembruduk pergi ke masjid. Nggak salah nanti menyimpulkan di bulan Ramadan rame-rame sholat malam itu mudah-mudahan lebih baik. Tapi ada teman kita yang kacamatanya lain, enggak, Rasul itu dawuh sebaik-baik sholat sunnah tetap dikerjakan di rumah. Maka saya ingin lebih baik tidak ke masjid tetapi di rumah. Kesimpulannya di masjid afdal, di rumah afdal, yang tidak afdal, yang tidak sholat gitu. Itulah ceritanya, upaya memahami kira-kira kehendak Rasul itu seperti apa. Andaikan Rasul yang jauh, sekarang sholatlah berjamaah di masjid karena sholat malam berjamaah itu afdal, selesailah, sudah tidak usah ribut, tidak usah beda pendapat. Itu gambarannya. Monggo dicoba, kalau perlu ya rakaat yang pertama katakanlah agak panjang sedikit, wal asri ya gitu. Nanti rakaat yang kedua agak pendek, kulhu, kan lumayan gitu. Atau diganti nanti rakaat yang pertama sudah apa surat Yasin, khatam gitu. Rakaat yang kedua Al-Kahfi. Loh, lah panjang Al-Kahfi. Oh iya dibalik. Kan enggak harus loh. Misalnya begitu. Nih contoh-contohnya banyak, sampai sholat witir saja yang 3 rakaat. Yang pertama Rasul membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Rasul membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga Rasul membaca surat Al-Ikhlas. Banyak sekali. Itu yang pertama. Monggo, hikmah ilahi, satu surat ada yang hanya 3 ayat, ada yang 4 ayat, ada yang sampai lebih dari 100 ayat, bahkan ada yang lebih 200 ayat. Setiap kita menimbang dirinya sendiri untuk mencari mana yang lebih menyenangkan buat kita semua. Untung hukumnya tidak wajib, sehingga walaupun ini sholat berjamaah, tidak ada salahnya imam memperpanjang bacaan. Maka yang tidak mampu mengikuti imam, silakan sholat sendiri. Jadi memang ada nasihat kalau jadi imam itu supaya dipersingkat, benar. Tapi tidak semua sholat begitu. Ada sholat tertentu yang justru kalau kita ini supaya memperpanjang. Misalnya sholat Jumat, kalau bisa khutbahnya yang singkat, sholatnya yang panjang. Makanya ibu-ibu tidak diwajibkan. Ibu-ibu ada diwajibkan, wah gak khusyuk, eling dapurnya, eling apanya sudah gitu. Misalnya begitu. Ini hanya orang-orang yang kuat imannya yang akan datang ke masjid menjalani sholat apa? Jumat. Nah, yang kurang imannya, pas rapat tender lagi, abut rapat tendernya daripada sholat apa? Jumatnya. Kenapa enggak Jumatan? Saya musafir, ya bumane. Jadi menghukumi dirinya musafir dapat rusak untuk tidak Jumatan, misalnya begitu. Nah yang kedua adalah sholat malam. Maka Rasul dawuh sholat malam ini
kalau bisa tulul kunut, bacaannya supaya yang panjang gitu kalau bisa. Dan yang ketiga, kalau bisa waktu kita ngimami sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Syukur kayak Rasul antara 60 sampai 100 ayat. Sama dengan imam kita tadi itu cukup panjang ya. Berapa ayat kira-kira tadi? 6 sampai 10. Alhamdulillah. Yang memangnya mampu gitu. Nanti kalau panjang lagi Ustaz, buyar jamaah saya Ustaz gitu. Jadi begitulah ini sholat spesial. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sehingga tidak digeneralisir, imam harus mempersingkat bacaan. Ada sholat-sholat tertentu yang justru imam disuruh memperpanjang bacaan. Ini yang pertama. Contoh-contohnya banyak. Misalnya gitu. Kemudian yang kedua, menghimpun beberapa surat untuk satu rakaat. Ya Allah, Al-Baqarah itu loh Ibu kok kurang panjang gitu. Ditambah surat Ali Imran, tidak apa-apa. Di Magetan itu Masya Allah Pak, dulu di Ramadan dicoba 3 juz semalam, jamaahnya nuntut masih kurang panjang. Sampai sekarang Pak, monggo kalau ingin coba ke sana gitu. Saya baca laporan terakhir ini maunya bulan ini 1 hari itu 1 malam 10 juz, maunya begitu. Karena permintaan masyarakat pingin lama terus gitu loh Pak. Monggo boleh digabung seperti itu. Nah ini ada hadis misalnya dari Abdullah bin Sakik, qultu li Aisyah, saya pernah tanya kepada Aisyah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakurunu baina surataini? Pernah enggak Rasul itu menggabung entah 2 surat atau lebih begitu? Qalat minal mufassal, iya, dari surat-surat al-mufassal itu. Berarti ada contoh dari Rasulullah. Maka jangan kaget, witir itu ada tuntunan. Pertama baca kulhu, yang kedua kul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Ada 3 surat digabung menjadi 1 rakaat. Ada. Kemudian yang ketiga, 1 surat diulang-ulang untuk beberapa rakaat. Ada contohnya, seorang dari Juwainah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu fi rak'ataini kiltamma. Rakaat yang pertama baca idza zulzilatil ardu zilzala, rakaat yang kedua ngulangi lagi bacaan surat idza zulzilatil ardu zilzala. Itu pernah dipraktikkan oleh Rasul. Fala adri, saya tidak tahu. Anas ya Rasul, apakah Rasul lupa? Angkoro adzalika amdan, atau beliau membacanya secara sengaja? Jawabannya yang kedua. Sebab kalau itu sebuah kesalahan, pasti ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesalahan terjadi pada Rasul selalu ada apa? Teguran. Bisa langsung dari Allah, bisa lewat para sahabat. Karena tidak ada komentar. Jadi hadis tuntunan bagi umat Islam. Enak kalau gitu. Nanti ngimami rakaat pertama surat kulhu.
Rakaat yang kedua surat kulhu lagi. Ketiga kulhu lagi. Keempat kulhu lagi. Dikenal imam kulhu. Ya. Itu yang membuat masyarakat demo di zaman Rasul gitu. Jadi jangan dikira nggak ada kata demo, itu ada gitu. Teman-teman di Kuba diimami selalu saja imamnya menggunakan surat apa? Kulhu. Maka dikenal dengan imam apa? Kulhu gitu. Masyarakat demo ke Rasulullah ke Madinah. Ya Rasul, imam kami setiap hari baca kulhu ya Rasul gitu. Rasul mendengarkan curhat dari masyarakat seperti itu, tidak cepat percaya. Check and recheck. Datang sendiri ke Kuba. Siapa imam kalian? Saya ya Rasul. Ada keluhan dari masyarakat. Apa ya Rasul? Kamu kalau ngimami selalu baca kulhu. Benar ya Rasul. Kenapa? Karena kecintaan saya kepada surat Al-Ikhlas. Itu asbabul wurud wa tilka ta'dilu sulusul Qur'an. Surat Ikhlas itu nilainya sama dengan sepertiga Quran. Maka nanti kalau mau qiyamul Ramadan khataman, baca Ikhlas 3 kali hatam gitu. Masya Allah, seperti itulah. Kemudian yang keempat, satu surat untuk beberapa rakaat, sehingga Al-Baqarah itu samping-samping ada ain. Itu idealnya satu tema. Jadi satu rukuk kalau bisa, antara satu ain dengan ain yang lain. Masya Allah, kalau mampu seperti itu bagus. Nah yang kelima ini yang menarik. Satu surat, satu ayat, satu rakaat. Kalau bisa ayat dipotong, monggo. Sudahlah, rakaat pertama setelah amin, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Nanti rakaat setelah kedua, setelah amin, Allahu somad, Allahu akbar, gak apa-apa, lazim dipotong. Tapi jangan sampai pas membaca ayat fawailul lil musallin, Allahu akbar, jangan. Maka celaka nanti yang berpuasa, yang jalani sholat. Tolong lanjutkan alladzina apa? An sholatihim sahun, baru titik. Nah, kalau wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, Allahu akbar, wis gak sholat wis. Celoko temenan namanya. Itu ada etika, kapan disambung, kapan boleh berhenti. Masya Allah. Dulu ndak ada zaman Rasul, zaman Abu Bakar, tulisan gitu ndak ada. Nah itu ceritanya. Jadi satu ayat ada tuntunannya. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala karena asarul ma'isalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain lati qabla al-fajr qulu amanna billahi bla 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 bla, satu ayat toh. Kemudian apa? Rukuk. Maka kalau saya dibisiki, Ustaz, tolong nanti ngimami jangan panjang-panjang. Siap. Insya Allah setelah Al-Fatihah saya membaca Alif Lam Mim, dikandani cok tuwa-tuwa ada Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Iya jadi cinta gitu. Karena Alif Lam Mim itu satu ayat gitu. Rakaat yang kedua biar lebih pendek, Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim 3 huruf, Yasin hanya 2 huruf. Nanti rakaat yang ketiga ganti Nun, Allahu Akbar. Itu ceritanya. Ya Allah,
Indah ternyata Islam ini, gampang ternyata Islam ini. Nah, kemudian ini hanya mencukupi bacaan Al-Fatihah, lawang yang namanya surat yang lain hukumnya sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Aku durung maca Fatihah wis ruku. Misalnya begitu. Dengan kajian yang tematik begitulah kita akan bisa menikmati apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selalu ada tuntunan, selalu ada kemudahan dari Rasulullah. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.